Nomor 3, Tuhan menentukan jodoh kita. Mungkin ini sering kan teman-teman mungkin dengar ya pernyataan jodoh di tangan Tuhan. Nah, apakah kalimat ini sepenuhnya benar? Apakah sebenarnya enggak juga? Kira-kira gimana pendapat teman-teman? Gue udah siap. Oke, Gue udah siap. kita juga siap-siap ya. Kenapa jadi begini semuanya? Bagi yang mau pre-order ini boleh Rp3.000 bisa dibeli di bawah. Oh, enggak ya? Oke teman-teman siap-siap ya. Apakah jodoh ada di tangan Tuhan? 3, 2, 1. Oke, ini lumayan campur-campur ya. Ada yang merah. Weh, Kosu yes, ada Koandren yang lo. Kosu yes, Koandren lo. Keren deh. Oke, nah gimana nih Ko Andre? Tuh, lu lebih percaya Kosui nggak? Karena Kosui buka Alkitab. Enggak, gue harus buka Alkitab karena gue sendiri. Gue beda sendiri di sini, jadi gue harus buka Alkitab. Kau sih udah siap-siap ya? Iya, gue harus siap. Iya, udah di bawah. Oke, Koandren dulu kamu. Oke, pertama gue mau bilang dulu nih ya teman-teman, jangan khawatir ketika teman-teman angkat yes dan no. Teman-teman bisa lihat bahwa Kosui bahkan sama gue juga bisa beda pendapat gitu loh teman-teman. So it's okay ya. Jadi maksudnya nanti begini-begini pertanyaan berikutnya pada takut-takut loh. Mau ditanyain soalnya. Jadi it's okay ya teman-teman. Kita bisa yes, bisa no. Kita punya reason di baliknya. Nah, makanya kenapa hari ini kita tuh ngobrolin ini. Kenapa? Supaya kita bisa nangkap itu tidak sesederhana yes or no. Iya gak sih? Ya kan teman-teman? Betul. Dalam hidup kita tuh tidak sesederhana yes dan no. Tetapi apa yang membuat kita mengatakan yes dan apa yang membuat kita mengatakan no. Punya reason gak? Gitu loh. Dan reasonnya itu adalah reason yang bertanggung jawab nggak, reason yang sesuai kehendak Tuhan nggak, kan gitu kan ya. Nah, kenapa kalau gue secara pribadi, kenapa gue mengatakan no? Karena gue menemukan bahwa ada banyak keberatan sebenarnya secara intelektual atau secara logika ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu menentukan jodoh kita. Kan pertanyaan tadi, Tuhan menentukan jodoh kita. Nah sekarang pertanyaannya, definisi jodoh itu apa? Ketika seseorang dikatakan dia jodoh saya, apa pada titik mana? Pada titik mana pertanyaannya? Dia ini jodoh saya. Itu dulu. Kebanyakan orang mengatakan, oh dia jodoh gua kalau dia nikah sama gua. Setuju? Setuju? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mereka yang menikah dan bercerai? Kalau seseorang menikah, katakanlah si A dan si B menikah. Lalu kemudian A dan B bercerai. A menikah dengan C, yang tadinya C dengan D, habis itu mereka cerai gara-gara D akhirnya menikah dengan B. Teman-teman bisa get point. Apa permasalahan logikanya? Permasalahan logikanya adalah Tuhan yang menentukan jodohnya adalah Tuhan yang juga membuat mereka bercerai. You got the point? Jadi maksudnya gini loh, Tuhan membenci perceraian, bukan? Tapi Tuhan menentukan jodohnya dan kemudian mereka bercerai dan kemudian A menikah dengan C. Berarti jodohnya A adalah B atau C? Teman-teman mengerti maksudnya? Jadi, kenapa saya percaya bahwa Tuhan tidak menentukan jodoh? Karena ada hal-hal yang memang Tuhan tentukan, ada hal-hal yang memang tidak perlu Tuhan tentukan. Problem dari, saya tahu bahwa teman-teman yang bilang yes katakanlah, mengatakan Tuhan tuh menentukan, thanks God, karena ada kedaulatan Tuhan yang kita akui di dalamnya. Tetapi, kalau kita pikir secara logika, kedaulatan Tuhan itu tidak berarti bahwa dia pun yang menentukan kita, kayak misalnya Tuhan menentukan langkah-langkah kita. Setuju? Kalau kita berdosa, Tuhan tentukan nggak? Kalau kita berdosa, Tuhan tentukan nggak? Ya, yes or no. Kalau kita bohong, Tuhan tentukan nggak? Bukan. Jadi makanya kita mesti membedakan antara kehendak Tuhan dan ketentuan Tuhan. Kehendak Tuhan, ini gue mesti jelasin agak panjang ya. Ya nggak apa-apa. Kehendak Tuhan menghendaki kita jujur, setuju? Tapi kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Enggak. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ada free will, ada pilihan bebas yang Tuhan kasih buat setiap kita. Tuhan menghendaki kita jujur, tapi somehow kita harus akui kadang-kadang kita bisa tidak jujur. Dan apakah itu berarti Tuhan menentukan kita tidak jujur? Kan tidak. Tapi ada hal-hal yang memang Tuhan tentukan. Misalnya, ada hal-hal yang memang Tuhan mau harus begitu. Ya udah, memang harus begitu. Tapi gue percaya dalam hal jodoh, Tuhan tidak bertanggung jawab sama sekali. Tuhan hanya menghendaki kita, seperti kata teman kita tadi ya, Tuhan menghendaki kita menikah dengan pasangan yang seiman. Tuhan menghendaki kita menikah dengan pasangan yang seimbang. Tuhan menghendaki kita untuk ada dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tapi pilihan selainnya, itu kehendak bebas kita. Jadi gue ada dalam posisi Tuhan tidak menentukan jodoh.
Ya, itu dalam perspektif. Kalau gitu thank you Ko Andre. Gimana Ko Sui, ada masukan atau nanti aja? Yes, tetap yes. Oh, tetap Tuhan yes. menentukan. Boleh singkat padat jelas kok. Kenapa yes? Kenapa yes? Ini sebenarnya agak panjang karena akan menanggapi juga apa yang Ko Andre bilang ya. Nih kalau gini. Karena memang ya ini panjang gitu ya dan memang gak sesimpel itu. Gini deh. Teman-teman bisa lihat nggak kenapa Ko Sui ngomong yes? Enggak, Kenapa? dia belum jelasin. Karena Ko Sui udah menikah. Dia udah menikah. Istrinya Ko Sui juga ngomong yes. Mereka berdua ada dalam satu pandangan Tuhan itu mempersatukan kita. Nah, ngerti kan maksudnya? Tentu saja, pasti, di sini, pasti. Gua belum menikah, jadi makanya no, gitu. Gue baru mau bilang, di sini gue mau belain Ko Sui karena ya ini udah ngomong tadi. Jadi bagaimana kalau kita move on dulu, nanti teman-teman boleh langsung tanyain ke Ko Sui secara pribadi ya. Karena kita masih ada banyak pertanyaan. Enggak satu ayat. Boleh, silakan. Jadi kalau teman-teman buka dalam Alkitab ini bukan kata gue sendiri ya, tapi ya kita percaya Alkitab firman Tuhan. Di dalam Amsal 20. Amsal 20 ayat 24. 24 Berbunyi. apa tuh kok? Oh itu. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, Amin. jadi teman-teman di sini kita melihat bahwa memang bukan hanya Tuhan menentukan jodoh, tapi dikatakan langkah Tuhan ditentukan oleh Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bukan hanya jodoh, tapi segala sesuatu. Tapi no, kalau itu berarti bahwa kita lepas tanggung jawab kita. Tuhan menentukan langkah kita, bukan berarti ya sudah Tuhan menentukan segala sesuatu, kita nggak punya tanggung jawab, kita seperti robot dan ya sudah kita ikut aja apa yang Tuhan bilang. Enggak. Nah jadi kita harus sadar dulu implikasinya apa. Kalau memang kita percaya kedaulatan Tuhan, Tuhan menentukan segala sesuatu, memang karena Tuhan itu maha kuasa dan dia berdaulat, dan ketika dia kekuasaannya itu melingkupi seluruh hidup kita, maka memang dia yang menetapkan segala sesuatu, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Kita bilang misalnya contoh, Tuhan pelihara kita enggak? Tuhan pelihara kita. Iya. Kita setuju. Yes. Tapi apakah itu berarti ya udah kita duduk di rumah tunggu nanti Tuhan kasih duit gitu? Enggak juga. Kita harus cari duit juga gitu. Tuhan menentukan jodoh. Oke, benar. Tapi apakah berarti kita hanya tunggu saja nanti Tuhan bawa cewek gitu datang ke gua? Enggak juga. Gua tetap harus aktif juga mencari gitu kan. Nah, jadi pada prinsipnya yes, Tuhan menentukan jodoh kita, tapi ada tapinya, ada banyak implikasinya, dan ya kita harus lihat lagi. Seperti tadi misalnya contohnya juga ya, tadi kok Andre ngomong soal kita berdosa. Di dalam Alkitab, kalau kita tanya gitu ya, Tuhan Yesus mati, disalib. Itu Tuhan menentukan nggak? Tuhan menentukan. Apakah berarti orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu nggak berdosa? Karena kan Tuhan menentukan. Enggak, tetap mereka berdosa. Jadi kedaulatan Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Sama dalam hal jodoh pun sama. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Perbuatan tanpa iman? Iman tanpa iman, KFC. Nggak ada hubungan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya.